Salah satu game seri yang terjadi di Champion Chess Tour Final 2024 mempertemukan Magnus Carlsen melawan Levon Aronian. Di game ini, Magnus Carlsen dipaksa bertahan. Aronian beberapa kali mencoba untuk menjebak Magnus. Magnus Carlsen memulai dengan E4. Dijawab C5, kuda F3, D6. Setelah D4, pion makan pion, kuda makan pion. Lalu kuda F6, kuda C3. Setelah itu, A6. Pertahanan ini disebut dengan Sicilian Najdorf. Magnus memilih varian gajah E2, dibalas E5. Kuda mundur ke petak B3, gajah E7. Persiapan untuk rokade. Gajah menyerang kuda, gajah E6. Setelah gajah makan kuda, gajah makan gajah. Kemudian menteri D3. Magnus punya dua pilihan untuk rokade. Di posisi ini Aronian rokade di sayap raja dan Magnus rokade di sayap menteri. Itu artinya akan terjadi serangan pada dua sayap berlawanan. Di posisi ini Aronian menarik mundur gajahnya kembali ke petak E7. Lalu Magnus menempatkan kuda di petak outpost menyerang gajah. Gajah makan kuda, menteri makan gajah sambil mengancam pion. Menteri menjaga pion sekaligus menyerang pion F, dibalas dengan langkah defensif benteng menjaga pion. Setelah itu, kuda ke petak D7. Sampai di langkah ke-14, baik Magnus maupun Aronian belum ada yang memulai badai pionnya. Di posisi ini, Magnus Carlsen menarik mundur kudanya ke petak D2. Setelah itu, gajah mempining kuda, raja lari, dan kuda F6, menteri terancam. Magnus Carlsen mencoba untuk mengadu menteri, membawa permainan menuju ending. Akan tetapi Aronian menolak, menteri C7. Setelah itu, kuda C4, ancaman pada pion dan masuk ke petak B6. Aronian menyerang kuda, mengizinkan kuda makan pion. Setelah itu, benteng A menyerang kuda. Menteri menjaga kuda sekaligus menyerang pion A6 dan Aronian menjaga pion sekaligus menyerang kuda dengan menggunakan menteri. Setelah itu, Magnus mendorong F3, dibalas oleh Aronian dengan G6, mencoba untuk membuka luft ruang pelarian bagi raja sekaligus langkah tunggu. Setelah itu, pion C4. Magnus memulai inisiatif menukar pion. Di posisi ini, Levon Aronian kembali memberikan Magnus sebuah pion. Tentu saja menteri makan pion, namun ini membuat lajur B menjadi terbuka. Aronian akan menggunakan lajur ini untuk menekan Magnus. Di posisi ini, Aronian membawa gajah ke petak E3 bersiap untuk mendapatkan kuda. Tentu saja kuda lari, namun benteng B8. Magnus punya serangan balik. Kuda A5. Dengan demikian, dia tidak akan kalah materi. Aronian tidak mengambil menteri. Dia menarik mundur menteri ke petak C7 menekan kuda. Setelah itu, menteri A4. Kemudian benteng B6. Aronian siap untuk menyusun benteng. Dijawab kuda B3, lalu gajah C5. Kuda makan gajah, menteri makan kuda. Setelah benteng ke petak D2 untuk menjaga pion, benteng disusun. Dari posisi ini, Aronian mulai memberikan tekanan-tekanannya. Tekanan ini membuat Magnus mencoba untuk membuat permainan menjadi lebih sederhana. Dia menempatkan benteng di petak D1, mencoba untuk mengadu benteng. Aronian menolak, dia memainkan raja G7. Setelah itu, benteng C2. Aronian kemudian membalas dengan A5. Di posisi ini, Magnus memainkan A3. Ini menciptakan lubang pada petak B3. Aronian tidak buru-buru untuk menempatkan benteng di petak B3. Terlebih dahulu, dia mendorong H5, dibalas H4, lalu benteng B3. Aronian coba untuk menipu Magnus. Jika di posisi ini, Magnus memainkan langkah yang tidak tepat, misalnya menyusun benteng, maka ada balasan benteng makan pion, menteri terancam, dan tidak punya jalan untuk selamat. Satu-satunya langkah yang benar adalah menteri makan benteng. Setelah itu, menteri makan menteri. Hitam unggul kualitas.
Magnus Carlsen tentu saja tidak tertipu. Raja ke petak A2. Setelah itu, Aronian menciptakan Alekhine Gun, formasi, benteng dan menteri yang sangat menakutkan. Merespon ancaman ini, Magnus Carlsen memainkan benteng D ke petak D2. Setelah itu, Levon Aronian kembali mencoba untuk menipu Magnus. Dia memainkan kuda ke petak D7, memberikan Magnus sebuah kuda gratis. Jika kuda gratis ini dimakan dengan benteng, maka ada balasan benteng makan pion, skak. Setelah raja mundur, benteng skak. Raja kembali lari dan menteri akan dikorbankan. Setelah benteng makan benteng, benteng makan benteng, skak mat akan terjadi. Tentu saja Magnus tidak akan tertipu dengan trik murahan. Dia mengambil kuda dengan menteri. Di posisi ini, Aronian kembali memainkan langkah yang penuh trik dan jebakan. Benteng makan pion. Jika pion makan benteng, maka menteri B1 skak mat. Dan jika raja makan benteng, maka menteri B3 skak mat kembali akan terjadi. Oleh karena itu, pengorbanan benteng ini dibalas dengan raja B1. Setelah itu, menteri B3. Pion masih belum bisa untuk makan benteng. Magnus menyerang menteri sekaligus membuka ruang pelarian untuk rajanya. Menteri menyerang raja skak, raja C1, kemudian menteri A1 skak. Setelah raja lari ke petak D2, benteng masuk ke petak A2. Di posisi ini, Magnus mendorong B3 mencoba untuk mengadu benteng. Akan tetapi, Aronian membalas dengan A4. Aronian mencoba untuk menciptakan pion bebas. Pertukaran benteng terjadi. Menteri makan benteng, skak. Setelah raja lari, pion bebas pun tercipta. Setelah itu, Magnus memainkan menteri C7, menyerang pion dan juga benteng. Namun Aronian terus mendorong pion. Menteri makan pion, skak. Raja H7 dan langkah ini lagi-lagi mengandung jebakan. Jika menteri makan benteng, maka pion akan promosi. Setelah menteri makan menteri, menteri makan menteri, akan terjadi ending antara menteri melawan gajah dan benteng serta sebuah pion bebas. Game ini masih sangat seimbang, namun akan begitu berbahaya untuk putih karena blunder bisa saja terjadi. Magnus Carlsen rupanya tidak panik. Meskipun hitam punya pion bebas, di posisi ini dia punya langkah sisipan. Benteng D7. Magnus mulai menyerang balik. Kalau sekarang pion mencoba untuk promosi, maka benteng makan pion, skak dalam satu langkah. Kemanapun raja lari, menteri akan ke petak G7, skak mat. Oleh karena itu, Aronian harus bertahan dengan benteng F8. Setelah itu, langkah yang sangat menarik, gajah D3. Dengan demikian, menteri baru Aronian hanya menjabat sementara. Setelah pion menjadi menteri, menteri ini langsung direshuffle dan disingkirkan. Setelah itu, menteri makan gajah. Sampai di posisi ini, Magnus punya satu pion bebas. Namun di posisi ini, Magnus harus berhati-hati. Jika putih terburu-buru mendorong pion dengan C5, maka hitam punya balasan menteri E1, skak. Tentu saja jika raja menyingkir, maka menteri akan melakukan pinning dan mendapatkan benteng. Langkah terbaik adalah raja F4, namun menteri makan pion. Posisi ini adalah posisi remis. Raja harus mundur bolak-balik, dan begitupun dengan menteri. Jika putih memaksa dengan mendorong G4, maka menteri H2, putih akan kehilangan menterinya. Oleh karena itu, Magnus memutuskan untuk melepaskan pion bebas. Dia membawa raja ke petak F2, setelah itu menteri C2. Raja lari dan pion bebasnya pun dimakan. Kemudian, menteri diadu, menteri makan menteri, dan Magnus kembali menciptakan pion bebasnya. Raja G7, raja F4, benteng E8, benteng A7.
Setelah benteng ke petak E2 menyerang pion G4, pion makan pion, pion makan pion. Lalu raja F8 dibalas D6, raja E8, raja G5. Benteng E4 mengancam pion dan benteng A8 skak. Setelah raja ke petak D7, benteng menyerang pion. Aronian memilih untuk mendorong pion, pion makan pion, pion makan pion. Dan di posisi ini Magnus mendorong pion bebas. Setelah raja makan pion, pion bebas kembali didorong. Benteng G4 skak, raja H5. Setelah benteng mundur ke petak G2, pion kembali didorong. Selangkah lagi dia akan promosi. Aronian masih mencoba dengan benteng H2 skak, namun raja menjaga pion. Setelah F4, pion pun promosi. Dan sampai di posisi ini, Levon Aronian menyerah. Kalau permainan dilanjutkan dengan benteng makan menteri, maka benteng makan benteng. Setelah raja E5 mencoba untuk membantu pion promosi, ada balasan benteng H5 skak, raja E4 dan benteng F5. Benteng mengancam keselamatan pion. Raja E3, raja G5, F3, raja G4. Setelah F2, raja kembali mendekati pion. Kalaupun raja ke petak E2 selangkah lagi akan promosi, maka benteng makan pion. Sebuah game yang sangat menarik dari Aronian dan juga Magnus Carlsen.